Boyolali. Nah, yang senior masih hafal ya. Tapi kalau yang baru-baru ini butuh kenalan, dan alhamdulillah pada kesempatan saya hari ini bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Tentu kami atas nama PKS mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan amanah yang diberikan kepada PKS, ya khususnya pada pemilu 2019 kemarin. Ya, apapun situasi politik yang ada pada waktu itu, ya dalam perjalanan pemilu PKS di Kabupaten Boyolali, memang pada pemilu 2019 kemarin kita mendapatkan amanah yang lebih dari sisi suara. Jadi paling tidak dari hasil capaian pemilu pada tahun 2019 kemarin ada 47.000 konstituen yang memilih PKS. Dan kalau kita lihat dari catatan perjalanan PKS, kita naiknya 11.000 sendiri pada pemilu 2019. Sehingga dengan konstituen yang sebanyak 47.000 itu berkaitan dengan momentum pilkada di tahun 2020 ini, ya kita sudah banyak ditanya, gimana sih sikap PKS Kabupaten Boyolali kok anteng-anteng saja, ya, ini baru pandemi kok. Sehingga ya anteng-anteng saja begitu ya. Ya. Nah, proses sebenarnya kita di PKS itu ada namanya TPPD. TPPD itu adalah tim pemenangan pilkada daerah. Dan kita sudah bentuk tim itu untuk kemudian menjajaki tentang calon-calon yang kemudian sevisi dengan PKS. Dan dalam perjalanannya di tahun-tahun terakhir mendekati pilkada ini, ya, sejak sebelum pandemi kita sudah membangun komunikasi itu dengan berbagai calon yang memiliki kesamaan dengan PKS. Cuma akhirnya ya sekali lagi ya, karena PKS tidak bisa sendirian untuk mendaftarkan di KPUD, dan kita hanya bermodal 3, dan kemudian harus membangun koalisi sampai kemudian detik terakhir ya koalisi itu tidak terbentuk begitu ya, tidak terbentuk. Tadi juga disampaikan ya kenapa PKS Boyolali tidak ikut Kota Semarang misalnya. Kalau Kota Semarang kan sama juga ya, kota kosong, hampir semua partai kan menjadi satu ya, termasuk juga dengan PDIP. Dan artinya sekali lagi secara umum kita tidak dalam koalisi pilkada itu tidak kemudian alergi dengan satu partai politik, tidak, karena realitas kita di beberapa kabupaten kota yang lainnya kita bisa berkoalisi. Tapi sekali lagi dari DPP dan juga dari pengurus wilayah menyerahkan itu kepada konstituen PKS yang ada di daerahnya masing-masing. Makanya kita tadi menyampaikan hasil survei, dan tadi hasil surveinya pun juga sudah disinggung oleh Pak Basmi seperti itu. Menghadirkan calon alternatif, kalaupun tidak ada ya sudah kita berusaha untuk mewujudkan dari nilai-nilai demokrasi yang ada di Boyolali tanpa harus menjadi satu gerbong. Dan insya Allah kita punya teman-temannya siapa? Ya temannya dari masyarakat dan juga panjenengan semuanya, rekan-rekan media. Nah, sebagaimana yang sudah amanahkan di dalam undang-undang pers itu ya, di pasal 6 ya. Di antara salah satu peran pers itu adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Jadi insya Allah kita dalam koridor menjaga nilai-nilai demokrasi yang ada di Boyolali. Nah, salah satu pilar yang masih ada, kalau tadi menurut Mahfud MD masih sehat, itu adalah rekan-rekan media. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita sebenarnya pengen ya beramah-tamah dengan rekan-rekan media. Semoga ini menjadi bagian dari pembelajaran masyarakat di Kabupaten Boyolali agar nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Saya kira itu tambahannya. Monggo. Baik, demikian tadi penyampaian dan penjelasan tentang sikap politik PKS pada gelaran Pilkada 2020 besok.
Untuk sesi berikutnya barangkali lain saya barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, monggo saya persilakan kepada rekan-rekan media. Nah, kebetulan realitasnya di Boyolali itu ada satu calon, kemudian undang-undang mensyaratkan lawannya adalah kotak kosong. Kira-kira rekan media ini nanti yang bikin beritanya jadi keren. Tergantung pernyataan dari. Tergantung. Nah, ini sebenarnya kita sama-sama gitu ya. Nah, sebenarnya sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kita akan dengan posisi yang seperti ini di Kabupaten Boyolali dan juga dengan sikap PKS yang tadi sudah kita bacakan. Nah, sebenarnya poin yang pertama adalah kita ingin menjaga tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nah, siapa yang kemudian bisa kita ajak menegakkan nilai-nilai demokrasi? Sementara dalam pilkada, partai politik yang dia punya opsi untuk bisa menghadirkan calon, tapi menurut undang-undang akhirnya syarat itu tidak bisa terpenuhi. Kan begitu toh? Nah, siapa yang kemudian kita bisa ajak kerjasama dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi ini? Kemudian yang kedua, nah, pembelajaran ini harapannya rakyat itu menjadi semakin cerdas. Kalau kemudian kondisi rakyat ini sekali lagi masa bodoh gitu ya, dengan momentum politik yang ada, termasuk juga pilkada tahun 2020 misalnya di Kabupaten Boyolali, ya, dan pesimis, wis lah ngurus corona yang ngelen, gitu, kerja juga susah gitu, ngapain ngurus pilkada? Ya enggak nenek sing ngei, ya makan, yang ora ya ora. Nah, itu akan kemudian menjadi salah satu trigger bagi kita semuanya. Apa ya kemudian kita yang menurut undang-undang itu partai ada pendidikan politik, fungsi dan perannya di situ, pers pun juga punya andil di situ, sebagaimana amanah di undang-undang pers itu. Nah, kalau kemudian itu yang terjadi, masyarakat menjadi masa bodoh, kemudian pesimis dengan kehidupan politiknya, maka sekali lagi demokrasi belumlah menjadi mentalitas. Artinya bisa jadi nanti akan terjadi keruntuhan dari demokrasi itu sendiri. Karena ya siapa yang kemudian nanti akan mewakili? Makanya tadi Mahfud MD sampai kemudian dia punya statement seperti itu. Jadi 4 pilar itu tinggal satu yang sehat. Itu karena ya tadi hasil dari masyarakat yang pesimis dan masa bodoh, baik itu di eksekutifnya, kemudian di legislatifnya, apalagi kemudian supremasi hukum tidak menjadi perhatian di kalangan warga negara. Ini kan tentu menjadi satu permasalahan serius tentang perjalanan demokrasi di Indonesia, dan terkhusus adalah di Boyolali. Nah, saya kira tentang bagaimana posisi konstituen PKS yang tadi kita sebutkan di pemilu kemarin menaruh harapannya itu di PKS yang kurang lebih ada 47.000 itu. Nah, kita ingin memberikan peran dan porsi itu kepada masyarakat secara luas juga. Jadi kita ingin mengharapkan rakyat itu ya bisa cerdas melihat situasi yang ada, bisa kritis, bisa bergairah kembali, mengambil bagian dalam menjalankan dan mengawasi roda kekuasaan di Kabupaten Boyolali. Nah, hanya dengan begitu nanti kemudian ya betul-betul semangat dan nilai demokrasi ini bisa tumbuh di Boyolali. Tapi kalau kemudian tidak ada pola-pola untuk mencerdaskan rakyat atau pemilih terhadap pilkada itu, yang ngapain juga digelar pilkada? Itu kan kemudian hanya menjadi formalitas saja. Menjadi formalitas saja. Misalnya semuanya menjadi satu. Ya, misalnya semuanya menjadi satu. Ya. Tidak lagi kemudian targetnya 70%, 75%, mungkin 110% saja mungkin. Kalau semuanya jadi satu, lah kemudian fungsi pers di mana? Mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan seperti apa? Partai politik nanti kan dilepeh oleh rakyat. Apa ini? Apa yang pemilu yang kemudian anggarannya besar, pilkada yang kemudian besar. Jadi sekali lagi ya, di samping nanti menuju tanggal 9 Desember itu, tentu dulu saja PKS itu memberikan ruang tentang asas pemilu yang luber jurdil. Masa kemudian dengan satu kalimat yang diungkapkan oleh PKS kemudian semuanya akan mengikuti pesan-pesan yang di PKS? Tentu kan tidak.
maka kemudian kita pengen membangun daya kecerdasan dan juga kekritisan dari masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi ini. Kalaupun sedikit ya nggak masalah, yang penting demokrasi ini masih hidup daripada mati. Terus ngapain kita berkegiatan memperjuangkan aspirasi rakyat, jangan kemudian menyampaikan kebenaran melalui media, terus kemudian fungsinya apa kan begitu. Jadi tidak semata-mata nanti kesini saja, tidak semata-mata nanti karena ini berseberangan potong-potong saja, tidak dalam kerangka kemudian itu. Walaupun sekali lagi tentu nanti di akhir-akhir menjelang pencoblosan tentu kita akan membuat sikap politik juga. Soalnya nanti kita undang lagi lah, kira-kira makan-makan lagi gitu ya. Untuk sikap politiknya Kode Konstituen PKS seperti apa kan begitu. Karena juga kita berarti dibebaskan. Betul. Kita tidak membebaskan. Karena kita mengemban amanah itu kan harus membuat statement yang jelas. Dan sekarang kan masih jauh. Tanggal 9 itu masih jauh. Dinamikanya pun juga masih berkembang ya. Ya kalau nanti pilkadanya diundur gimana coba? Kemudian dibuka pendaftaran lagi, terus kemudian kita bisa menghadirkan calon alternatif. Jadi kira-kira begitu rekan-rekan semuanya. Jadi kita tidak gigi bangsa juga ini urus ini, enggak juga gitu ya. Nah, nanti insyaallah kita tunggu makannya lagi aja, nanti kita sampaikan sikap politiknya seperti apa. Karena ini masih jauh ya. Daripada kita tetapkan sekarang, ternyata kita bisa mendukung, kan jadi repot kan. Jadi kita tidak terbiasa hal yang seperti itu. Nah sudah ya berarti kita bismillah konsisten gitu ya. Daripada kemudian sudah buat keputusan dianulir lagi, kemudian kita bikin sesuatu yang beda, kan nanti jadi repot. Jadi menerjemahkan keinginan dari konstituen PKS pun juga kita harus mengambil sikap arif dan bijaksana juga. Tidak kemudian semata-mata ingin mulai PKS saya dukung, kan nggak bisa kan begitu. Itu menyalahi asas dari pemilu itu sendiri kan begitu ya. Menyalahi asas pemilu. Monggo kalau ada tambahan. Masih ambigu Pak, belum bisa. Masih sehat itu hanya pers saja. Ya. Jadi ada eksekutif, ada legislatif dan yudikatif itu menurut Mahfud MD itu yang sehat hanya rekan-rekan media pers. Semoga ini juga sehat lahir dan batin begitu ya. Sehat lahir dan batin. Nah itu yang kita harapkan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita memang ingin ngobrol ya, menyampaikan pesan-pesan kepada panjenengan semuanya yang harapannya pun juga nanti pesan ini tersampaikan kepada publik. Karena ya tidak mungkin PKS untuk WA ini 1147.000 itu, dan juga tentunya masyarakat yang lainnya begitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi poin penting kita mengundang panjenengan semuanya, karena kita juga melihat kalau fungsi pers sendiri dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers itu. Nah, salah satunya adalah ya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan juga kontrol sosial. Kita harapkan nanti masuk di poin-poin itulah begitu. Karena sekali lagi ya yang kita andalkan ya untuk kerja-kerja demokrasi di tataran realitas yang ada. Ya kira-kira teman-teman pers lah yang kemudian bisa menjawab tantangan zaman itu, karena dari setiap momentum politik ya teman-teman pers ada di belakang itu semuanya gitu. Jadi mendampingi semuanya agar kemudian seluruh kebijakan-kebijakan politik itu bisa diterima oleh masyarakat juga. Nah, kemudian kalau kita melihat ya tentang dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Boyolali tentang pernak-pernik menuju Pilkada 9 Desember tahun 2020 ini memang sangat luar biasa. Dilihat juga latar belakangnya dari hasil perolehan pemilu 2019 kemarin. Jadi 35 kursi itu diambil sendiri oleh satu partai PDIP, disisakan 10. Itu saja dibagi menjadi 4 partai. Jadi Golkar 4 kursi, kemudian PKS 3 kursi, PKB 2 kursi, dan Gerindra 1 kursi. Padahal amatan undang-undang untuk kemudian bisa
memenuhi syarat minimal untuk mendaftarkan di pilkada itu kerja-kerja demokrasi di tataran realitas yang ada, ya kira-kira teman-teman pers lah yang kemudian bisa menjawab tantangan zaman itu, karena dari setiap momentum politik ya teman-teman pers ada di belakang itu semuanya, ya. Jadi mendampingi semuanya agar kemudian seluruh kebijakan-kebijakan politik itu bisa diterima oleh masyarakat juga. Nah, kemudian kalau kita melihat ya tentang dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Boyolali tentang pernak-pernik menuju pilkada 9 Desember tahun 2020 ini memang sangat luar biasa. Dilihat juga latar belakangnya dari hasil perolehan pemilu 2019 kemarin. Jadi 35 kursi itu diambil sendiri oleh satu partai PDIP, disisakan 10. Itu saja dibagi menjadi 4 partai. Jadi Golkar 4 kursi, kemudian PKS 3 kursi, PKB 2 kursi, dan Gerindra 1 kursi. Padahal amatan undang-undang untuk kemudian bisa memenuhi syarat minimal untuk mendaftarkan di pilkada itu adalah 9 kursi. Jadi ini perjuangan yang sangat luar biasa gitu ya di Kabupaten Boyolali di tengah-tengah ya situasi kondisi politik dan juga ditambah pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau dalam bahasa kita itu ya awang-awangan lah begitu ya. Jadi 9 kursi melawan 35 kursi. Itu kalau dilihat dari sisi syarat minimal ya, 9 kursi melawan 35 kursi. Kira-kira menangnya dari mana? Ya, ini kan kayak kita nonton film Mission Impossible gitu ya, Mission Impossible. Tapi tentu bagi kita, jadi ini adalah sarana pembelajaran politik juga dan kita berupaya karena kita juga mengemban suara 47 konstituen sehingga kita harus bersikap apapun situasinya gitu ya. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan sampaikan sikap politik PKS dan detail teksnya sudah kita sampaikan ke rekan-rekan media juga begitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. 9 kursi melawan 35 kursi. Kira-kira menangnya dari mana? Ya, ini kan kayak kita nonton film Mission Impossible gitu ya, Mission Impossible. Tapi tentu bagi kita, jadi ini adalah sarana pembelajaran politik juga dan kita berupaya karena kita juga mengemban suara 47 konstituen sehingga kita harus bersikap apapun situasinya gitu ya. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan sampaikan sikap politik PKS dan detail teksnya sudah kita sampaikan ke rekan-rekan media juga begitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sikap politik PKS dalam Pilkada Boyolali tahun 2020. Jadi yang pertama, PKS Boyolali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kebersamaan masyarakat, konstituen, simpatisan, serta kader PKS Boyolali. Dengan dukungan berbagai elemen yang telah mendorong PKS untuk menghadirkan alternatif calon Bupati Boyolali, membuktikan PKS tidak sendiri dan selalu bersama suara masyarakat. Yang kedua, kami mohon maaf kepada semua elemen masyarakat pendukung PKS dan semua calon bupati yang telah berkomunikasi melalui PKS karena sampai detik akhir masa pendaftaran calon Bupati Boyolali termasuk perpanjangannya, kami tidak bisa mengusung calon alternatif sebagaimana harapan. Karena kaitannya dengan ini kita pun juga sudah melakukan survei internal ya, tentang
langkah-langkah politik yang kemudian mestinya diambil oleh PKS dalam pilkada di Kabupaten Boyolali tahun 2020, dan persentase terbesarnya adalah mengharapkan calon alternatif. Tapi sampai dengan akhir masa pendaftaran dan juga perpanjangan, PKS tidak bisa mengusung calon alternatif sebagaimana harapan. Setelah ikhtiar menghadirkan calon alternatif, namun terkendala jumlah kursi PKS yang hanya 3 kursi dan belum berhasil membangun koalisi minimal 9 kursi DPRD Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, PKS Kabupaten Boyolali abstain. Yang kedua, kami mohon maaf kepada semua elemen masyarakat pendukung PKS dan semua calon bupati yang telah berkomunikasi melalui PKS, karena sampai detik akhir masa pendaftaran calon bupati Boyolali termasuk perpanjangannya, kami tidak bisa mengusung calon alternatif sebagaimana harapan. Karena kaitannya dengan ini, kita pun juga sudah melakukan survei internal ya, tentang langkah-langkah politik yang kemudian mestinya diambil oleh PKS dalam pilkada di Kabupaten Boyolali tahun 2020, dan persentase terbesarnya adalah mengharapkan calon alternatif. Tapi sampai dengan akhir masa pendaftaran dan juga perpanjangan, PKS tidak bisa mengusung calon alternatif sebagaimana harapan. Setelah ikhtiar menghadirkan calon alternatif, namun terkendala jumlah kursi PKS yang hanya 3 kursi dan belum berhasil membangun koalisi minimal 9 kursi DPRD Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, PKS Kabupaten Boyolali abstain dalam pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Boyolali. Walaupun dalam banyak kesempatan kita sering diajak juga, tinggal sendirian kok sekalian saja, kan begitu ya. Nah, kemudian 3, dalam kondisi ini memberikan pelajaran besar bagi kita bahwa telah terjadi fenomena demokrasi di Kabupaten Boyolali yang tertekan. PKS mohon doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Boyolali pada pemilu berikutnya bisa meraih suara ambang batas pencalonan bupati, sehingga dalam pilkada yang akan datang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mengusung calon bupati alternatif yang diharapkan. Kemudian yang keempat, mengenai sikap politik PKS pada saat pemilihan atau pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 nanti, kami akan tetap menjaga suasana demokrasi di Boyolali dengan konsisten menjadi oposisi. 5, karena di Boyolali hanya ada calon tunggal, artinya melawan kotak kosong, maka PKS Boyolali berpesan betul kepada panitia